Makanya saya bilang kalau kita kaji secara sejarah, Anda mau gugat sampai pengadilan bagaimanapun, nggak akan bisa menang, Ustadz. Karena kajian fakta sejarahnya kalian nggak dapat. Karena sebelum adanya Islam, kekristenan, ya Church of the East sudah menggunakan itu. Nggak bisa. Data yang Anda bawakan sendiri, Anda tunjukkan sendiri tahun 867. Makanya saya ketawa-ketawa. Lah kalian mau gugat orang Kristen nggak boleh gunakan kata Allah. Sementara data yang kau bawa data tahun 867. Sementara data yang saya bawa dalam Church of the East, abad keberapa? Abad ke-1. Ini buku-bukunya lengkap nih bukunya nih. Bahkan saya tunjuk halaman 425. Buku apa? Ada ISBN-nya. Bahkan buku yang saya pegang, ada ISBN, ada ISBN-nya. Ini buku abad ke-4 Pak Ustadz, buku tua yang saya pegang ini. Makanya saya bilang kalau kita kaji secara sejarah, Anda mau gugat sampai pengadilan bagaimanapun, nggak akan bisa menang, Ustadz. Karena kajian fakta sejarahnya kalian nggak dapat. Karena sebelum adanya Islam, kekristenan, ya Church of the East sudah menggunakan itu. Nggak bisa. Data yang Anda bawakan sendiri, Anda tunjukkan sendiri tahun 867. Makanya saya ketawa-ketawa. Lah kalian mau gugat orang Kristen nggak boleh gunakan kata Allah. Sementara data yang kau bawa data tahun 867. Sementara data yang saya bawa dalam Church of the East, abad keberapa? Abad ke-1. Ini buku-bukunya lengkap nih bukunya nih. Bahkan saya tunjuk halaman 425. Buku apa? Ada ISBN-nya. Bahkan buku yang saya pegang, ada ISBN, ada ISBN-nya. Ini buku abad ke-4 Pak Ustadz, buku tua yang saya pegang ini. Sejarah itu belajar itu Ustadz. Sehingga kita tidak mengambil sebuah perspektif yang subjektif sekali. Kemudian, pertanyaan Pak Ustadz yang selanjutnya. Kenapa nabi-nabi dalam perjanjian lama itu tentang Taurat dan lain-lain ya? Jadi siapa ya? Gini. Kita melihat sebuah dalam Targum Yahudi. Kita mulai masuk tentang kealahan. Ini dalam Targum Yahudi Pak Ustadz. Kitab Amos, kitab 1 Samuel. Dia mengatakan firman itu bisa berjalan Pak Ustadz. Perkataan Allah itu bisa berjalan. Ini Taurat. Bahkan dalam Targum Yahudi mengatakan apa? Firman Allah itu bisa apa? Firman Allah yang menciptakan langit. Firman Allah itu gagah perkasa seperti prajurit. Dan bahkan kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal 17, di mana Allah bertemu dengan Abraham. Dan kita tahu itu memberanya Allah. Kita konsepnya Allah itu bersemayam dalam terang terampiri. Dan dia selalu senantiasa mengutus memberanya. Firmannya yang diutus. Kristofania yang diutus. Baik. Firman menjadi manusia ada dalam Targum. Seru nih teman-teman ya. Silakan. Oke. Oke teman-teman. Sebentar ya. Syukron jazakumullah yang udah kasih gift ya. Thank you. Mari kita bal-bali lagi si RK, kata Rudi Yohanes, kan kayak gitu. Baik, saya perlu menanggapi RK dulu. Ini buku yang abad pertama, kata RK. Ya, buku abad yang pertama. Yang kupertanyakan itu dari tadi. Buku abad pertama itu mana manuskripnya, mana? Itu yang kutanya. Kau tunjukkan di dalam buku itu ada nggak dia menunjukkan manuskrip, prasasti, atau apa gitu yang dia temukan sehingga menjadi sebuah buku. Kalau seperti itu RK ya, saya pun juga bisa. Saya tinggal tulis buku, saya minta izin penerbitan, saya bilang Islam 1000 sebelum Masehi udah menggunakan kata Allah. Bisa kayak gitu RK ya, tapi nggak ada buktinya. Itu yang saya minta. Tulisannya seperti apa, manuskripnya mana yang di abad pertama itu, terus adakah prasastinya? Kok tiba-tiba jadi buku RK? Coba itu dulu yang ku minta gitu loh. Kau malah bahas bukunya.
Kayak gitu. Memang tidak ada hubungannya sih ya Kristen dengan kosakata Allah ini, nggak ada. Karena tidak pernah dikenal Kristen ada di Arab Saudi, itu nggak pernah, RK. Yang ada di sana Nasrani, ya, bukan Kristen gitu ya. Ingat itu, Kristen kan itu perkumpulan dari Antioquia, kan kayak gitu. Kalaunya di Arab Saudi hanya ada Nasrani. Kristen itu tidak dikenal di Arab Saudi, tapi hanya ada Nasrani gitu. Jadi kalaunya Kristen Indonesia memakai kosakata Allah, apa hubungannya? Kalaunya Nasrani memakai kosakata Allah karena mereka berbahasa Arab, sesuai pemahaman mereka juga bahwa Allah itu nama, ya monggo silahkan karena mereka berbahasa Arab gitu. Terus apa hubungannya dengan Indonesia, Kristen Indonesia gitu? Itu ya perlu poin yang kau catat gitu ya RK. Terus berkaitan masalah nih ya. Saya nggak jadi dah. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini, cuma saya menampilkan saja sedikit ya teman-teman, kepada teman-teman ya, terkait bantahan seorang pendeta ya dari Yakub Sulistyo ini tentang masalah Ummu Jimal dan Zabat tadi ya teman-teman. Di sini masalah inskripsi dari kosakata Allah ya tidak ada hubungannya dengan Kristen, kata beliau ya. Sekelas pendeta STH pangkatnya ya, beliau meneliti baik inskripsi Jabat maupun Ummu Jimal nggak ada hubungannya ya. Kayak gitu, tepuk tangan buat beliau. Terus perbedaan tentang masalah kosakata Allah ya RK ini ya. RK ini udah berkali-kali. Sebentar nih, ini ya. Kau bedakan dulu ya. Bisa nggak bedakan ini dari tadi ku bilang ya. Kayaknya kau nggak paham deh RK dari awal ku jelasin yang ini gitu ya. Nggak paham kayaknya. Lalu kamu tiba-tiba menunjukkan Alkitab kamu yang di abad 867. RK, gini ya, milik kamu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab udah ku bilang kan adanya di abad ke-9. Ya, di abad ke-9. Di bawah abad ke-9 tidak ada pernah Kristen menggunakan kosakata Allah dalam kitabnya. Ya, nggak ada ditemukan kecuali dari prasasti Zabat, prasasti inskripsi dari Ummu Jimal. Terus data mana pula yang kau bawa abad pertama tadi nggak jelaskan juga ya. Nggak ada manuskripnya gitu ya. Manuskrip nggak ada, prasasti nggak ada, tiba-tiba ada bukunya kan kayak gitu ya. Jadi tolong ya, tolong dulu kau tunjukkan dulu sama saya ya, data yang kau tunjukkan dari mana itu buku berasal ya. Apakah dia melakukan penelitian dari sebuah prasasti, ataukah apakah dia melakukan sebuah penelitian dari apa yang ditinggalkan di Arab Saudi gitu ya, contoh manuskrip. Terus bagaimana penulisan Allahnya gimana? Karena ada dua penulisan. Berapa kali ini ya teman-teman? Aduh RK ini ya, karena penulisan Arabnya itu ada dua RK ya, ada dua. Makanya yang ku cari itu sama kamu ya, penulisannya seperti apa yang di abad pertama itu. Apakah penulisannya kayak gini ya RK? Nih. Apakah yang kayak gini Al-Ilah atau Allah yang kayak gini ya? Rupa-rupanya RK dari awal saya jelasin ini nggak paham teman-teman, rupanya dia ya. Susah, berarti susah, memang nggak nyambung gitu ya. Baik, itu dulu dah kamu tanggapi, aku nggak mau nanya dulu ya sama kamu. Aku cuma ngejelasin dulu. I guess that mantap Ustaz. Agak heran aja gitu. Rupanya nggak nyambung RK dari awal. Ya udah, aku mute. Saya harus katakan memang ya, kalau orang yang berwawasan luas, ya tidak sempit, dia berpikir secara konversi, bukan secara diversi. Kalau berpikir secara luas Pak Ustadz, dia akan mengatakan bahasa itu netral. Ya, tidak diperuntukkan hanya satu kelompok agama saja. Maka dari itu, kekristenan mula-mula ya, itu berjalan berdasarkan yang namanya tradisi suci. Bukan Alkitab. Karena Alkitab belum dicetak.
Makanya kita paham dengan baik bahwa bahasa itu netral. Kalau kita temukan manuskrip-manuskripnya, memang dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Makanya saya katakan rumpun bahasa Semit itu rumpun bahasa yang Semit Barat Laut. Nah, lalu ada satu rabi Yahudi, ya Ustadz ya, saya udah ulang, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Ini Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayat berapa? 6. Apa ini? Ini apa Ustadz? Dan ini sebelum Islam ada, sudah ada terjemahan itu Ustadz. Sudah ada. Dan saya sudah tunjukkan bukti-buktinya. Menurut bukti ini. Nah kemudian Pak Ustadz sudah menyinggung yang namanya metodologi penelitian. Pak Ustadz, kalau saya bahas tentang metodologi penelitian dan juga statistik, apakah Pak Ustadz bisa memahami tentang statistik? Kalau kita bahas tentang statistik, saya suka sekali, karena itu bidangnya saya. Tentang penelitian yang betul-betul evidence based. Tahu evidence based gak? Itu berbasis data. Ada cross check silangnya. Ada data kuantitatif, kualitatif. Itu berbicara tentang metodologi yang namanya triangulasi. Banyak metodologi yang kita pakai. Cara kita menginterview, cara kita mewawancara, lalu cara kita menginput. Sehingga data itu betul-betul valid. Dari sumber ini, bukan cuma satu sumber saja. Data yang kita butuhkan sebagai seorang monef, monitoring, evaluasi, learning, dan accountability, itu harus data yang valid. Kalau saya bahas tentang metodologi penelitian, Pak Ustadz paham atau tidak nih? Bagaimana cara menginputnya? Bagaimana cara mewawancaranya? Pak Ustadz paham atau tidak? Saya yakin Pak Ustadz gak paham tentang metodologi penelitian. Tentang sejarawan. Makanya buku-buku. Kemudian poin berikutnya. Saya gak pernah membawa data abad ke-8 Pak Ustadz. Sedikit pun saya tidak pernah bawa data abad ke-8. Yang selalu saya bawakan itu data abad pertama. Bahkan data abad ke-4. Nih Pak Ustadz perhatikan dalam buku ini. Ya. Selalu buku yang saya paparkan, bukan Google Pak Ustadz. Seorang biarawan abad ke-4 yang dikenal sebagai Santo Maron. Ya. Abad ke-4 Pak Ustadz. Sudah menggunakan kata Bismillah. Beshum ialah Israel. Ini buku. Ini kita baca buku Pak Ustadz, akademis. Kita tidak membaca Google. Bagaimana kemudian Pak Ustadz menanyakan tentang tradisi. Pak Ustadz, ini tradisi suci Gereja Katolik. Jadi sebelum adanya Alkitab yang dicetak, kita berjalan berdasarkan tradisi dulu nih. Saya lengkap data saya, buku lagi, udah saya baca semua nih. Dari tadi saya tidak pernah temukan Pak Ustadz diskusi dengan saya pakai buku yang dibawa Google. Saya pun bisa pakai Google Ustadz. Gampang banget saya pakai Google. Tinggal searching, catat, searching bisa. Tapi saya pingin akademis, pakai buku. Nih buku saya banyak buku saya pakai. Dan buku saya kajian semua itu. Sejarah, kajian Alkitab. Saya mau kita diskusi pakai buku nih. Ya. Kemudian poin ketiga yang saya catat lagi. Saya catat semua nih. Betul, Kristen bukan Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Jadi tuduhan-tuduhan kalian tentang kami, tentang kealahan dan lain-lain dituduhkan kepada Nasrani. Kitab kalian menuduhkan kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Dan Santo Maron itu bukan Nasrani, tapi Kristen, Katolik. RK, aku minta yang kamu perlihatkan terjemahan bahasa Arab tadi tahun berapa itu? Lihat dulu. Oke. Ini berbicara tentang ini. Coba. Nih. Ini Saadia Gaon. Bukan. Yang bahasa Arab tadi, tulisan Arab. Ini Saadia Gaon ini. Kekristenan Arab menggunakan ini. Tahunnya? Ya, kalau berbicara tentang tahunnya. Ya. Menurut buku ini di abad pertama dan abad keempat sudah menggunakan kata tunjukkan ke layar. Tunjukkan ke layar datanya. Ya. Nih, kita menggunakan data nih, Pak Ustadz. Nih, ini bukunya.
Ini bukunya. Loh, kok beda? Halaman 425. Buku dari tadi saya bawa banyak nih. Nih. Bukan. Encyclopedia of Islam. Yang kamu tunjukkan yang di laptop, ya terjemahan dalam bahasa ini Arab yang saya tadi. tunjukkan di laptop ini dalam bahasa Arab tahun 425. Coba klikkan. Halaman 425. Nih. Ini buku nih. Ya itu bukan bahasa Arab itu. Bukan. Ini buku yang kamu tampilkan bahasa Arab tadi. International Handbook. Ini Semit Barat Laut itu kan bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Arab. Aku buka aja ya. Ya. Kemudian ini ini abad keberapa? Abad keempat. Bukan yang itu kamu nggak bisa nunjukin tadi. Nggak bisa nunjukin manuskripnya. Ini ada ISBN-nya Pak Ustadz. Ada ISBN-nya. Itu apa situsnya? Apa situsnya? Ini ISBN-nya, buka ISBN-nya. Bukan situsnya yang ku minta. Bukan situs, buku. Ini ISBN-nya. Kamu ambil dari mana itu? Ada di laptop kamu? Ini buku Pak Ustadz. Bukan, yang ku minta situs dari laptop kamu itu kamu ambil di mana? Pak Ustadz ngerti ISBN atau tidak sih? Aku minta situsnya, aku baca sendiri. Enggak, ini buka, ketik di Google ISBN-nya, ketik. ISBN? Pak Ustadz ngerti ISBN Bentar. Terhalang. 978. Pak Ustadz ngerti ISBN atau enggak? 978. Kayaknya Pak Ustadz gak paham. Bentar. Aku mau ambil. Mau melihat valid atau tidak itu, ya. Ya ketik aja, ketik ISBN. Oke, sebentar. Kok baru dengar aku? Siapa nih? Siapa karyanya? Nih. 978 berapa? Kosong. Ditekan RK. Bacalah Pak Ustadz. Nih. Gelap. Enggak kelihatan lah. Aku aja sampai memperlihatkan. Oh, ya 04 54 15 kah? 022. Semua ya kita buka ya. 43. Oke, 9. Oke, lagi. Ini lagi bukan ini lagi nih. Nih, ini yang saya bawa tadi. Nama situsnya apa itu tadi? Bukan situs Pak Ustadz, ISBN Pak Ustadz. Bukan, aku minta di atasnya linknya. ISBN atau tidak? Gak ada linknya. Gak ada link. Gak ada link Pak Ustadz, astaga. Gak ada linknya Pak Ustadz. Ini ISBN Pak Ustadz. Kalau kita baca buku Pak Ustadz, ini selalu ada yang namanya ISBN. Nih ISBN Pak Ustadz. Aku bukannya minta ISBN itunya, aku minta link dari buku tersebut yang kamu tunjukkan di laptopku. Gak ada link Pak Ustadz, itu buku, buka ISBN-nya itu. Berarti cuma kode kayak gitu, kode cetak gitu. Astaga, Pak Ustadz gak ngerti ISBN ya Pak Ustadz. Terus? Enggak, Pak Ustadz paham ISBN nggak? Enggak, aku itu kamu menunjukkan sama aku di laptop. Aku itu bingung penjelasan kamu. Yang pertama tadi yang bahasa Arab itu, Pak Ustadz kamu cuma tunjukkan ISBN kan, nggak ada linknya gitu. ISBN itu data valid Pak Ustadz. Iya, aku udah catat ISBN-nya. Nanti kan aku cek gitu. Berarti nggak pakai link dia. Berarti nggak pakai link. ISBN-nya langsung aja. Berarti dia nggak pakai link gitu. Gak ada link Pak Ustadz. Oke, ya udah kalau gitu nggak ada linknya. Oke. Halaman 53. Nanti ku cek kan ISBN-nya, ISBN itu aku tahu gitu cara ceknya. Baik. Baik. Nggak Pak Ustadz paham nggak ini? Ya tahu. Dah, tanding ulang. Ya coba Pak Ustadz jelaskan ISBN itu apa? Pak Ustadz jelaskan ISBN itu apa? Kita Astagfirullah. Sabar. Waktu saya mau tanggapi dulu yang tadi. Enggak, nanti saya jelaskan apa itu ISBN ya. Enggak, sabar. Pak Ustadz Pak Ustadz tanya, sekarang saya tanya. Pak Ustadz paham ISBN enggak? Aduh. Pencet aja dulu waktu saya gimana? Pak Ustadz jelaskan sekarang tentang International Standard Book, tahu ya. Coba pencet dulu. Udah. Ini sah enggak? Iya, ISBN Internasional Standar Book. Dari tadi saya menggunakan perspektif saya selalu menggunakan perspektif. Oke, ya tahu saya. Ustaz nggak pernah perspektif. Makanya pencet aja, saya mau tanggapi. Ya, jangan kau pikir saya nggak tahu. Makanya saya catat ISBN-nya. Baik, teman-teman semuanya ya. Untuk masalah ISBN yang ada sudah saya catat ya ISBN-nya ya teman-teman. Cuma ketika saya minta sama RK mana manuskripnya, dijawab dengan tradisi ya.
Katanya ada ISBN, International Standard Book, kan kayak gitu ya. Manuskripnya mana? Itu yang saya minta ya. Sehingga dia jadi buku dan terbit ISBN-nya. Makanya saya perlu ISBN-nya, berapa kodenya nanti saya cek gitu ya. Itu yang saya maksud, bukan saya nggak paham ISBN. Apa coba? Kayak gitu. Jadi saya minta manuskripnya dari buku itu. Kamu bisa nggak tunjukkan gitu. Kalau kita melihat ke Ummu Jimal, ada rujukannya ya. Tentang masalah buku Ummu Jimal, ada gitu. Mereka mendapatkan dari mana? Dari prasasti Ummu Jimal, kan kayak gitu. Dari inskripsi yang tertera di Google pun bertaburan gitu loh RK. Sekarang yang kok ada bilang ISBN-nya, mana manuskripnya, itu yang kutanya. Makanya kenapa aku minta ISBN atau link, aku mau ngecek ya, apakah betul datanya gitu. Bukunya tersebut dia ngambil data dari mana? Sedangkan kau bawa gembar-gembor sama aku, ISBN diributin. Terus juga isi bukunya ini abad pertama. Tahu aku ya, berbentuk buku itu dia ngambil sumber dari mana? Itu yang kutanya. Kalau ngarang aku pun bisa jadi buku. Ku bilang ya, ku tulis ya sekarang tuh RK ya. Buku Yusuf PI. Terus minta izin terbit ya. Saya bilang di dalam buku itu ya, bahwa Islam menggunakan kata Allah 1000 tahun sebelum Masehi. Bisa. Makanya yang ku minta ya, minta bukti dari manuskripnya itu terletak di mana. Adakah peninggalannya di museum? Adakah juga dia itu meneliti dari inskripsi? Apakah dia itu juga ada memperlihatkan kosakata Allah itu tulisannya kayak gimana? Itu yang kutanya. Apa coba? Kau ngomong apa dari tadi? Dari tadi ngomongnya itu adalah penerjemahan di abad pertama. Jadi mana manuskripnya? Kalau penerjemahannya di abad pertama, mana manuskripnya? Ayo, itu yang ku minta sama kamu. Dari tafsiran atau dari budaya? Katanya dari budaya ke Katolikan. Sedangkan sudah ku kasih banding sama kamu ya RK ya. Ku kasih banding. Yahudi saja mereka mempunyai itu ya, mempunyai manuskrip dalam kitab suci mereka, dalam penulisan-penulisan Tanakh kan. Terus yang lain-lainnya ada gitu loh RK, peninggalannya. Terus Islam yang di abad 6 di abad ke-6 651 Masehi. Heran saya. Dari tadi ngomong apa kamu gitu loh. Yang ku minta itu mana bukti valid dari kau menunjukkan data sama aku. Itu yang kutanya. Terus lagi gramatika juga belum kamu jelaskan sama aku. Dari mana perubahannya kosakata Elohim jadi Allah itu dari mana? Belum terjawab juga. Rupanya RK nggak ngerti ya apa yang saya omongkan di awal gitu tadi ya. Bagaimana gitu cara merubah Elohim ke Allah itu gimana gitu loh caranya. Itu aja, mungkin nggak paham dia apa itu gramatika, apalagi masalah wazan, fi'il dan yang lainnya gitu. Nggak paham dia ya, ini apakah isim, apakah fi'il, ya kan nggak paham dia RK kayak gitu. Makanya nggak nyambung dari awal dia. Sekarang dia menunjukkan data-data kosakata Elohim dari sumber ini, sumber itu, sumber ini. Diminta datanya ini valid atau kagak. ISBN-nya sudah saya catat ya. Terus dari buku itu kamu baca dia menemukan dari mana. Berbeda dengan seperti buku ini RK ya, Yesus menikah kan kayak gitu dan berpoligami. Nah di sini kan ada nih ya penelitiannya. Kan ada peninggalan makam Yesus dan keluarganya yang diteliti oleh Simca gitu loh. Itu yang ku maksud. Nih kan sumbernya dari sini gitu. Nah buku kamu itu dari mana sumbernya? Itu yang ku pertanyakan. Silakan. Oke. Kita udah 1,5 jam ya. Nanti mau kita bahas tentang Yesus menikah. Aku nggak tertarik masalah bahas itu. Nanti itu tentang Allah. Ya ini sudah terlalu larut saya di sini. Ya. Besok baik. malam. Besok boleh lah. Oke besok lah ya. Boleh ini ntar aku DM. Boleh DM. Kita kan sudah berteman Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz silakan closing. Nanti saya closing Pak Ustadz.
Ya, tidak nyebrang ya RK ya. Oke, aman. Silakan Pak Oke, Ustadz. baik ya teman-teman semuanya, kita kita di sini ya diskusi dengan RK, tidak meributkan sesuatu gitu, tapi kita ternyata RK mau uji amunisi valid atau tidak valid atas pertanyaan saya. Cuma itu yang diuji RK rupanya ya. Kupikir tadi RK mau uji apa kan kayak gitu. Ketika kita pertanyakan data-data yang telah dibawa RK ya, seperti terjemahan ke dalam bahasa Arab di abad pertama, terus bukunya dari sumber ini kan kata RK, terus ISBN-nya nih nanti saya cek loh ya RK ya, ISBN ini International Standard Book-nya ini ya. Saya cek, terus dia ngambil sumbernya dari mana, bermanuskrip apa kan, terus adakah penelitiannya, adakah prasastinya, adakah inskripsinya, semuanya nggak jelas gitulah. Ya, jadi saya menanggapi apa yang telah perlu saya tanggapi kepada RK gitu ya. Jadi kalau saya cek sumber-sumber RK ya, malam ini banyak yang tidak valid yang dia bawakan kepada saya gitu. Contoh tadi ya tentang masalah aram, ya kan kayak gitu. Terus minta tulisannya seperti apa, nggak ditunjukkan, memang nggak ada kata RK. Cuma ketika di terakhir tadi ya teman-teman, saya minta RK jujur, mana manuskripnya, kok terjemahannya ada gitu loh. Itu yang kita pertanyakan. Dia nunjukin kita ISBN ya, terus dia nunjukin kita buku kan kayak gitu. Oke, kita terima buku dan ISBN-nya akan kita cek kan kayak gitu. Cuma sumber dari buku itu dari mana? Itu yang kita pertanyakan. Setidaknya kan RK membawakan buku itu, bisa membacakan kepada kami atau menunjukkan ke layar. Nih loh, dari penelitian ini loh, kan kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti di lain waktu bisa kita bahas ya teman-teman semuanya tentang masalah itu. Jadi begini ya RK, saya hanya menyampaikan bahwa kosakata Allah itu ya, kosakata Allah itu memang menjadi polemik sudah semenjak lama. Itu memang sudah terjadi sudah semenjak lama, dan sampai hari ini masih ada pendeta yang aktif ya, yang menyuarakan ke LAI ya. Contoh seperti pendeta Yulistio ya, beliau itu Yakob Sulistio sangat aktif menyuarakan untuk mengganti kosakata Allah di Kristen. Nah, itu tidak cocok katanya. Ya, bagi saya begini sih, setidaknya RK juga dapat menyadari gitu ya, daripada ngotot kan agama RK kan dari Yunani kan kayak gitu. Tidak ada juga kosakata Allah dari manuskrip Yunani. Yang ada kan Theos kan kayak gitu. Setidaknya pede lah dengan agama sendiri, maksud saya gitu ya. Kalau Islam dari Arab Saudi memakai bahasa Arab, maka di Indonesia memakai bahasa Arab. Terus kalau Kristen dari Yunani, silakan memakai bahasa Yunaninya di dalam Indonesia, agar ya tercipta toleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya gitu. Itu yang dimaksudkan, agar menjadi perbedaan dan mempunyai ciri khas di dalam agama masing-masing yang ada di Indonesia ini. Jangan bercampur baur. Nanti kalau Kristen ke Bali pakai Sang Hyang Widi Yesus kan susah gitu. Nah, itu yang kita maksud loh ya, mendiskusikan dengan RK ini ya. Gak perlulah pakai tentang kosakata Allah itu disematkan di dalam kekristenan. Ya, sebenarnya saya mau bahas konsep ketuhanan dengan RK gitu ya. Jujur ya teman-teman, ini pertama kali saya diskusi dengan RK. Ya, apa yang disampaikan RK ya Anda bisa nilai sendiri gitu ya. Saya hanya bertugas untuk ngecek data-data yang disampaikan RK kepada saya ya, ngecek kevalitannya seperti apa, dan menjelaskan perbedaan kosakata ilahun dengan kosakata Allah ya gitu ya teman-teman. Kosakata ilahun adalah sebuah isim ya. Isim ilahun itu dalam gramatika bahasa Arab bisa diimbuhi dengan domir atau kata ganti. Ya, sesembahanku, sesembahanmu, sesembahan mereka. Itu setara dengan Elohim dan Theos. Tetapi kosakata Allah tidak setara dengan Theos, tidak setara dengan Elohim, karena Allah itu adalah sebuah nama ya, ismul zat. Jadi tidak bisa dia diimbuhi dengan domir dalam bahasa Arab itu atau kata ganti. Allahku, Allahmu, Allah mereka, nggak bisa kayak gitu ya. Tidak ada kaidahnya di dalam bahasa Arab. Makanya tadi awal ya saya menyampaikan ke RK, coba tolong kamu pahami ya, kosakata ilahun dengan kosakata Allah itu beda. Sebagaimana kosakata la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu adalah dua hal yang berbeda RK ya.
Makanya kutuntut kamu dari tadi, dari awal ya, bagaimana perubahan Elohim itu sehingga menjadi Allah. Itu karena nggak nyambung RK. Nggak bakalan kamu temukan kosakata Elohim, Beresit, bara Elohim itu ya larinya ke Arab Saudi jadi Allah, nggak bakalan ditemukan. Jadi cukup itu ya yang saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya. Silakan RK. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Start. Mantap. Bentar, belum ada tombolnya. Tunggu. Pencet. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak Ustadz, makanya kita dalam sebuah pengakuan iman rasuli dalam gereja Katolik, ya, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Itu ada runutan dan sistematikanya. Aku percayakan Roh Kudus saat hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul, dan para rasul mulai bercakap-cakap menggunakan bahasa lain. Nah, kata Katolik itu diambil dari kata dan berbicara dengan kata dan holos. Artinya yang universal, yang am, secara keseluruhan. Ya. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Jadi ada sistematika yang terpelihara, tradisi yang terpelihara. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, di situ Alkitab belum ada. Alkitab yang dicetak itu belum ada. Lantas apakah kekristenan tidak berjalan tanpa Alkitab? Berjalan. Karena apa? Roh Kudus turun atas para rasul. Itu yang namanya sistematika, runutan. Dari Pentakosta, persekutuan menghasilkan persekutuan para kudus. Nah, berbicara itu yang namanya tradisi suci, ya, dalam sebuah ada pengganti-penggantinya dan lain-lain, ya. Tradisi itu disampaikan secara lisan yang dipelihara lewat rasul-rasul dan kepada murid-muridnya dan para persekutuan kudus. Sehingga dalam kisah para rasul itu ada orang Arab yang mendengarkan khotbah dari para rasul ketika hari Pentakosta itu. Nah, dan orang Arab itu tentunya mereka balik ke Arab dan mereka menggunakan kata Allah. Islam belum ada. Mereka panggil kenal dengan Sang Kholik itu, Sang Allah yang Sang Pencipta itu dengan sebutan Allah. Alkitab belum ada. Alkitab yang dicetak belum ada. Manuskrip udah ada, belum ada. Belum ditulis. Itu yang namanya tradisi suci, runutan sistematika hubungan spiritualnya itu. Sehingga pada hari Pentakosta itu sudah menggunakan kata Allah, enggak? Sudah. Dan berlangsung sampai abad keempat, abad kelima, dan sampai sekarang. Orang Kristen Arab menggunakan Allah. Ini yang namanya runutan. Makanya kamu sedang berdiskusi dengan gereja Katolik ataupun gereja Ortodoks. Tidak berdasarkan Alkitab saja, tapi tradisi itu berjalan, tradisi suci. Belum ada Alkitab sudah gunakan kata Allah. Ya, dan sudah ada sumbernya. Ya, lalu Pak Ustadz mengatakan sumber-sumbernya. Dia mengatakan dia ngecek data ISBN-nya tadi. Sepanjang debat ini, Pak Ustadz tidak pernah mengecek tuh sumber data ISBN-nya. Dan sampai akhir aja Pak Ustadz tidak ngecek tuh sumber data ISBN-nya. Harusnya ketika saya tunjukkan data di awal dan saya tunjukkan ISBN-nya dan halaman berapa, Pak Ustadz catat dan Pak Ustadz tes, cari. Lalu bisa mengcover tuh pertanyaan saya. Melawan tuh pernyataan saya. Harusnya kayak gitu, itu namanya diskusi. Tapi sepanjang debat Pak Ustadz saya tunjukkan data buku ini, lalu ISBN-nya halaman berapa. Pak Ustadz nggak langsung ngecek, nggak langsung cross check. Jadi Pak Ustadz bilang saya ngecek data. Apa yang dicek? Selama debat Pak Ustadz nggak ngecek data. Data yang saya sampaikan, bahkan Pak Ustadz menyampaikan data abad ke-8. Saya bawa data abad pertama. Sudah ada sumber sejarahnya, metodologinya jelas. Kalau bicara tentang sejarah, penelitiannya jelas. Ya.
Kalau memang penelitian dari orang Anthony, ya, Mercantante ini salah, kau lakukan perbandingan. Ilmuwan siapa yang melakukan perbandingan supaya lawan si Anthony ini yang menuliskan World Mythology and Legend? Harusnya gitu. Tapi nggak ada. Gitu. Tapi sudahlah, diskusi itu tidak ada kalah, tidak ada menang, ya. Ya, diskusi tidak ada kalah, tidak ada menang, Pak Ustadz. Maaf kalau saya ada salah-salah kata ya, Pak Ustadz, ya. Maafkan saya kalau ada salah-salah kata, ya. Ini diskusi, jangan geruduk saya, Pak Ustadz, ya. Soalnya saya di Filipina, Pak Ustadz. Ntar kau geruduk kau di Filipina. Maaf ya, saya salah-salah kata, jangan masukkan ke hati ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati, Pak Ustadz, ya. Kita selesai, kita tutup diskusi kita. Terima